Assalamualaikum. Selamat siang semuanya, masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Empoji Armansyah. Saya biasa dipanggil Oji Arai. Ya, saya bukan siapa-siapa sih. Saya hanya seorang muslim yang hatinya terketuk ingin bersuara sedikit perihal pernyataan yang sangat menyayat hati dari seorang makhluk terkutuk, bahasa kasarnya sih itu, dari seorang bukan manusia lagi gitu, manusia nggak seperti dia, udah lebih setan gitu ya, makhluk yang biadab yang bernama Joseph Paul Jing, yang maha anjing. Dia membuat sebuah kegaduhan yang sangat melukai hati, khususnya seluruh masyarakat yang beragama Islam maupun Kristen itu sendiri. Kalau saya lihat dia nih memang pengen cari panggung, memang pengen viral, memang pengen dikenal orang. Banyak sih saya lihat-lihat di YouTube juga, para pengamat, bahkan PGI sendiri mengatakan ini orang adalah seorang pecundang, dalam arti dia ini hanyalah seorang pencari panggung yang tidak mempunyai basic ilmu yang jelas. Terbukti dari dia debat gitu, saya ada lihat tuh dia debat dengan Syahrul atau apa gitu. Nah, dia membuat sebuah room gitu ya kan, tempat diskusi, dimana yang punya kuasa di situ ya dia gitu. Jadi dia bisa mengatur jalan alurnya perdebatan gitu. Saya sampai geram gitu sama Pak Syahrul, bukan geram gimana gitu, Pak Syahrul ini terlalu mengikuti formal kali gitu. Sementara si Paul Anjing tadi, dia suka-suka dia. Ya terkadang dia bilang, Bapak harus jawab katanya. Tapi ketika dia ditulis saya terus, ya suka hati saya nggak mau jawab. Kata dia, pandai kali dia tuh mematikan karakter. Dia suka bicara ini stasiun TV ini mematikan karakter. Dia tuh yang mematikan karakter. Karena memang kalau saya lihat ya, dia dari profil dia juga, dia tuh seorang sarjana marketing. Ya pas sekali. Jadi kalau menurut saya, dia tuh ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang dikuasainya itu dicampur aduknya. Jadi ketika berdakwah dia mencampur adukkan ilmu dalam marketing, ilmu dalam bisnis begitu. Bagaimana cara kita tuh meyakinkan orang, bagaimana cara kita mensugesti orang untuk bisa percaya sama kita. Begitu teknik dakwah dia kalau menurut aku pribadi. Jadi ya jujur saya sendiri adalah seorang sarjana ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Kalau saya pandang ya dia ini bukan berdakwah, tapi dia ini sedang membisniskan akal pikiran dia yang salah itu gitu. Belum ada, hanya orang yang juga salah lah yang bilangkan dia itu benar gitu. Ya, banyak bahkan pendeta sendiri, perkumpulan ketua dari PGI sendiri, ya kan. Terus banyak di channel YouTube juga saya lihat seorang pendeta yang emang masyhur di kalangannya ya kan, mengatakan bahwasanya si Paul Anjing ini bukan Jang tapi Paul Anjing ya. Kalau saya ngomong sama dia kayak gitu nggak masalah ya, saya nggak masalah. Dia itu emang makhluk yang laknat, emang layak untuk dicerca ya kan, nggak masalah. Saya nggak mengatakan agama, saya nggak berani menghina agama, karena dalam agama saya sendiri
ya kan, pada era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya semoga Allah merahmati beliau. Dan pada zamannya itu beliaulah yang membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian dengan uh, bangsa atau kaum Kristen, di mana umat Islam uh, tidak diperbolehkan untuk mengusik, untuk mengganggu kaum minoritas pada saat itu, supaya mereka bebas. Akan tetapi, ya kan, kalau saya nggak salah ya, karena emang sudah lama itu kisah atau video yang saya tonton, kaum Kristen itu hanya membayar seperti zakat. Kalau misalkan kita di Islam bayar zakat, tapi kalau misalkan orang Kristen dia seperti bayar upeti gitu, dan mungkin nilainya juga cukup besar gitu. Nah, dan itu wajar karena dia itu berada di kelompok mayoritas, mereka tuh sedikit. Sama seperti kalau misalkan kita banyak pribumi yang istilahnya bekerja di mayoritas Chinese, itu gaji kita beda. Gaji kita yang pribumi sama gaji orang Chinese itu beda. Nah, seperti itulah lebih kurang. Semua itu ya tergantung kebijakan, dan semua itu juga ada pertimbangan yang mereka yang lebih tahu kan gitu. Bukan kita ikut-ikut, bukan. Ini kita nih menjaga kestabilan gitu. Menjaga kemaslahatan seluruh umat lah gitu. Ya, kalau saya lihat si Paul anjing ini, ya, dia ini emang udah kelebihan. Iya, ini ya saya dengar ya. Kau dengar ya, sampaikan ini kepada Paul anjing. Ya, saya kalau misalkan kau ada di Indonesia, saya cari dimanapun kau berada, saya ajak duel 1 lawan 1. Kau dengar tuh jing? Hah? Iya, mati-matian tangan kosong kita berdua. Kalau nggak kau mati, aku mati. Iya, karena kenapa? Emang sakit kan? Sakit ketika Rasulullah dihina seperti itu. Bahkan Allah sendiri dihina yang seperti itu. Ya, kalau lah misalkan debat, banyak perdebatan yang saya lihat, dia itu dia mematahkan pembicaraan orang. Ya iya, itu teknik bisnis, itu ilmu marketing, itu bukan ilmu dakwah. Jadi dia tuh me, ingin supaya dia aja lah yang menjadi prioritas itu. Ingin kata-kata dia aja lah yang kita enggak. Nah, emang seperti itu dia. Ya, jadi saya buat video ini bukan untuk sok-sokan atau gimana. Saya hanya merasa ingin bisa berkontribusi. Bahwasanya ketika saya melihat agama dipersekusi seperti ini, agama dilayaskan atau dianggap tidak mempunyai arti gitu. Ya kan? Menurut saya kalau umat Islam, ya emang sih alhamdulillah kasus dia ini tidak terlalu bikin kita terpecah belah, tapi menurut saya ya ya nggak begitu juga gitu. Dalam arti, kenapa sih orang seperti ini bisa bertahan selama ini gitu. Ayo kita bersatu, kita kompak, tapi bukan berarti kita tuh harus merusuhi, atau bukan berarti kita harus memerangi orang Kristen, bukan. Kita kompak, orang Kristen orang Muslim, kita cari dia, ya kan. Kalau perlu ya kita tangkap, ya kan. Iya, kalau perlu kita tangkap, itu kita tunjukkan ke apa, ke seluruh masyarakat Indonesia, ini dia udah ditangkap, ya kan. Bagaimana caranya kita ya buat hukum gimana lah. Tapi kalau saya pribadi, ya kan, saking geramnya ini ya, ya cocoknya dia tuh ditangkap, ya kan. Kalau emang dia katanya mau nabi, udah salibkan aja dia, tertangkap salibkan dia. Nah, kau lah nabi lah kau, nabi buat agama kau sendiri, karena saya yakin agama Kristen sendiri nggak mengakui dia. Jangankan Islam, agama Kristen sendiri mengatakan nggak ada nabi di Kristen. Jadi ini dia nih sudah keluar dari agama apapun, saya perjelas. Ini sudah keluar dari agama apapun. Kalau misalkan dia mau ngaku nabi, dia mau nabi kedua, mau nabi pertama, suka hati dia buat agama di sini, kita salib dia, kita tangkap, kita salib dia.
Ya, kalau misalkan emang Indonesia ini emang mau gimana ya, mau memiliki integritas beragama, dalam arti bukan mania beragama, tapi agama itu memang harus kita junjung tinggi-tinggi gitu loh. Iya kan? Ya, bukan hanya ketika agama Islam dihina, ketika agama Kristen juga kita harus, ya, kita sesuaikan gitu. Sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Tapi mungkin memang ada sih hal-hal yang menjadi pertimbangan terkadang gitu kan. Kalau bukan saya membela Islam karena saya Islam gitu ya, tapi memang terkadang agama Islam yang menghina Kristen ini terkadang mereka itu menyampaikannya emang di majelis ilmu gitu, sama seperti kita orang Islam ya kan, belajar tentang perbedaan mazhab, ya kita bongkar gitu, kita bongkar ya yang menurut kita nggak cocok di agama lain. Ya mungkin kalau misalkan di agama lain tuh ada mata kuliah atau pengkajian tentang perbedaan mazhab mereka atau perbedaan agama mereka dengan agama lain yang mereka tidak percaya, ya bebas. Tapi kalau misalkan seperti si Paujul ini, dia benar-benar umum, ya kan? Semua orang udah tahu bahwasanya pernyataan dia itu umum untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk jamaahnya atau room atau ruang diskusi dia itu pribadi. Ya, intinya saya ingin kepada seluruh pihak atau seluruh elemen masyarakat, baik itu penegak hukum maupun wartawan atau orang yang mempunyai kekuasaan kemampuan, ya saya ingin dia tuh segeralah ditangkap supaya tidak terlalu apa, karena kalau misalkan dia masih bisa ngomong di YouTube seperti sekarang, jujur saya pribadi tersugesti loh. Saya pribadi sempat pikir, oh iya benar juga dia nih. Kenapa? Karena emang apa yang disampaikannya itu berulang-ulang gitu. Karena emang seperti itulah teknik marketing. Ya kan? Dia ingin dominan aja, dia aja yang ngomong gitu. Jadi kesannya orang yang lain nggak bisa menyampaikan. Makanya saya sewaktu saya lihat di sebuah channel itu yang dia uh, ikut diskusi sama Pak Sahrul, siapa itu lupa saya. Pak Syahrulnya formal kali, ditanya begini, ditanya gini, tanya gini. Ketika di saya geram gitu, saya geram ya, ih ini orang nggak cocok dia diformalin, nggak cocok di BBN orang kayak dia tuh. Cocoknya emang ya ya seperti itu lah dia ngomong. Pak, apa bukti Tuhan Tuhan Islam itu, Allah Islam itu ada apa buktinya? Ya Pak Syahrul bilang, uh, dalam Al-Quran katakan Allah pencipta langit dan bumi. Datang deh, pencipta langit bumi itu Tuhan saya, bukan Tuhan Bapak. Coba lah, bisa dia mengklaim kayak gitu. Padahal yang ditanya begitu, apa yang membuktikan gitu. Coba ditanya lagi. Maunya si bapak ini nanya lagi. Apa itu? Apa kalau kau apa buktinya kalau misalkan langit bumi punya Tuhanmu? Ya, sayang datang dia jawab lagi. Sayang nanya bapak, kok bapak nanya balik? Gitu-gituin deh coba. Apakah begitu cara kita mencari kebenaran? Apakah begitu cara kita berdiskusi? Enggak. Itu teknik dia mau menang sendiri. Udahlah, Faul Jing, anjing. Dengar ya. Kau udah tua kan? Kau menyampaikan orang kalau misalkan berdebat tentang 9898 ada aku lihat di sebuah YouTube. Kau masih anak muda kok nak gini. Udah tua kan? Iya aku masih anak muda. Aku baru 27 tahun. Kalau lah aku jumpa sama kau, tebas kau tahu, tebas kau. Jangan jangan aduh nggak tahu lagi lah. Kau hanya bisa kau bercerita, kau berkoar-koar kau kena ke luar negeri. Aku karena kau tuh emang mau mencari suaka perlindungan supaya kau tuh diterima di negara Jerman. Tahu kau bangsat? Nah, orang kayak kau ini nggak bisa. Percuma aku nanti berkata baik gini apa segala macam, kan?
Orang macam kau tak bisa, kau bebas, kau suka hati kau ngomong yang suka-suka muncung kau tuh. Tahu kau? Hah? Tapi sementara aku ngomong kayak gini, kau bilang kayak gitu loh orang Islam. Ngomongnya gini-gini. Lantak kau, terserah kau bangsat. Ya kan? Karena memang kau tuh bukan makhluk terkutuk. Kau tuh emang makhluk terkutuk kau. Bukan makhluk bumi, bukan manusia kau lagi. Udah jelmaan iblis kau, syaiton kau. Tuh kau. Iya, sakit ini, hati sakit mendengar Rasulullah kau hina seperti itu. Ya kan? Kau saja lah yang makhluk gendut jelek macam kau tuh, ya kan? Dibilang Deddy Corbuzier kumisnya jelek, gitu aja pun kau udah tersinggung. Kau aja yang bentuk kau, apalah kau coba? Hah? Udah numpang di negara orang kau. Jadi parasit kau tau kau. Di negara Indonesia kau jadi parasit. Di negara Jerman sana pun kau mau jadi parasit, kau sesatkan sana kemari. Kau tuh emang parasit kau bangke. Tuh kau. Emosi aku. Iya, puasa nih. Semoga bulan Ramadan ini kita semua bisa diberi berkah, ya kan? Kalau si Paul Lanjing ini, ya kan? Kata dia bulan puasa nih gini. Ya, aduh, nggak tahu lah. Suka hati dia aja lah bilang, ya kan? Padahal sudah berapa puluh tahun, ya kan? Ibu Pertiwi ini tuh menjunjung tinggi nilai agama, ya kan? Ya, agama lain nggak pernah ada masalah. Agama lain nggak pernah, kata Bapak Pendeta itu yang di channel itu yang saya lihat, dia nggak pernah mempermasalahkan keberaneka-ragaman agama di Indonesia ini. Saling saling apa ya, saling melengkapi gitu, saling menghargai begitu. Tapi dia, siapalah kau hanya kutu kupret, kau tahu kau, parasit kau. Makanya kau sakit hati. Kenapa? Karena kau berasa kau tuh nggak dihargai kau di Indonesia. Cuma dihargai orang macam kau, nggak ada akhlak, bangsat. Sikit banyak ya kau tuh karena merasa nggak dihargai. Kau dulu kau bilang kau bangsat, kau gini, kau bangsat. Woi, tau kau cerita-cerita orang zaman dulu, tau kok macam kau nih, kan udah habis kau sikat, kok ingat macam dulu. Kau cari kau tahu. Anggar aku dulu emang jahat, iya. Kau pikir emang nampak kali gitu marwah kau gitu, dalam arti dulu jahat berarti ini emang benar-benar bertobat, emang benar-benar bagus, emang benar-benar betul ini orang gitu ya? Tidak. Jadi bertobatlah, takutlah kau kepada Tuhan, takutlah kau kepada Allah, karena kalau tidak nggak bakal lama orang macam kau nih. Aku doakan kau, demi Allah aku doakan, ya semoga Allah mengijabah doaku, ya semoga orang macam kau nih cepat diajab, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya intinya video saya ini bukan untuk menyinggung siapapun, tapi khusus menyinggung si Paul Jing itu, anjing. Udah, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.